dan anggota Komisi 11 yang terhormat, kemudian Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisioner OJK yang saya hormati. Tentu yang pertama kita bersyukur alhamdulillah hari ini semua kita hadir, baik secara virtual, wajahnya sehat-sehat, dan dalam keadaan semuanya insya Allah bebas virus corona. Amin. Bapak Ketua OJK, saya akan berbicara terhadap 3 isu strategis. Yang pertama adalah tentang stimulus yang sudah dikeluarkan oleh OJK, baik di bidang pasar modal, perbankan maupun hal yang lain. Pertama, tentu kami dari fraksi Partai Demokrat mengapresiasi atas berbagai stimulus yang sudah dikeluarkan oleh OJK melalui POJK-nya, terutama POJK nomor 11 tahun 2020. Tetapi ada banyak hal yang perlu dilakukan review oleh OJK. Pertama adalah stimulus-stimulus yang disampaikan oleh OJK ini tidak terinformasi dengan baik kepada masyarakat, ya, baik di awal maupun di hari ini. Tadi dari beberapa rekan di dapil sudah menyampaikan, termasuk di dapil saya, bahwa masyarakat kadang-kadang terjadi persidangan baik dengan perbankan maupun dengan leasing terhadap pelaksanaan stimulus ini. Jadi rekomendasi kami pertama, tolong sosialisasi dan edukasi tentang POJK terkait stimulus ini, tolong betul-betul sampaikan kepada masyarakat secara terang, jelas, dan detail. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait stimulus ini, menurut kami ini masih kurang tajam dan kurang luas, Pak Bimbo. Kita jangan tanggung-tanggung kalau menolong rakyat, ya. Kalau kita tanggung-tanggung menolong rakyat, itu sama saja kalau kita mengobati orang sakit itu setengah sembuh. Ujungnya nanti malah dia jadi kambuh dan menjadi penyakit kronis. JK harus berani memberikan rekomendasi-rekomendasi yang strategis, tajam, dan dalam kepada pemerintah, ya, terkait stimulus yang dapat menolong rakyat saat ini. Misalnya, OJK bisa merekomendasikan pembebasan cicilan kredit kendaraan bermotor bagi masyarakat atau tukang ojek yang kena dampak krisis ini. Kemudian yang kedua, OJK bisa juga memberikan rekomendasi terkait misalnya pembebasan bunga dan lain sebagainya terhadap UMKM, ya, yang terkena dampak. Bukan hanya UMKM saja, Pak. Di kampung-kampung itu sektor pertanian juga kena, Pak. Ya, harga komoditas murah, kemudian mereka juga susah jual. Nah, itu bagaimana mereka punya utang itu? Kita harus berani memberikan rekomendasi ini karena negara menganggarkan cukup banyak, Pak. 405 triliun. Kemudian 150 triliun itu untuk sektor usaha. Kenapa OJK tidak merekomendasikan itu dalam rapat KSK dan lain sebagainya, sehingga konkret dan jelas apa yang dinikmati oleh rakyat saat ini. Jangan pemerintah, termasuk OJK itu setengah kopling kalau menolong rakyat. Totalitas, Pak, ini saatnya kalau kita mau berbuat untuk rakyat. Kemudian yang ketiga, Pak, masih terkait stimulus, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanapun juga ini nanti kan stimulus-stimulus yang dikeluarkan ini akan berdampak, termasuk juga terhadap kinerja pasar modal kita maupun juga perbankan kita. Apa mitigasi resiko yang sudah disiapkan OJK untuk nanti kalau insya Allah kita sudah keluar dari krisis ini, kan kita akan hidup normal kembali nih, Pak, insya Allah. Nah, bagaimana setelah itu nanti apa yang akan kita siapkan supaya jangan sampai nanti setelah krisis ini berlalu kita tidak punya skenario apa-apa, yang terjadi adalah krisis yang berkelanjutan dan tentu kita tidak inginkan bersama. Itu terkait dengan stimulus, Pak, itu yang menjadi konsen kami yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin bertanya terkait stress test terakhir yang dilakukan oleh KKSK, di dalamnya ada OJK, terutama yang terkait perbankan. Sudah sampai di mana ukuran kekuatan stress test yang sudah dilakukan? Sudah sampai kalau kita ambil indikator kurs dolar sudah sampai angka berapa? Kalau memang tidak mungkin disampaikan di di virtual meeting ini karena katanya Zoom ini tidak aman, mungkin Bapak bisa sampaikan dengan cara yang lain. Kita mau dengar, Pak. Ini kita sudah sanggup sampai angka berapa? Karena Menkyu di skenario terburuk makroekonomi kita kan menyampaikan dolar ini bisa sampai 20.000. Juga didukung oleh Menek BUMN. Kenapa stress test yang dilakukan sudah sanggup untuk menahan guncangan itu, terutama sektor perbankan kita, Pak. Karena perbankan kita ini kan menguasai hampir 80% dari seluruh industri dan jasa keuangan kita, Pak. Itu yang kedua, Pak, tentang stress test.